Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ibadallah, hadirin kaum muslimin sidang jamaah fardu Jumat yang insyaallah seluruhnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini dan di hari yang dimuliakan Allah ini, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah dengan memperbanyak mengucap alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia Allah. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih dianugerahi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, umur yang panjang, dan dengan nikmat-nikmat inilah alhamdulillah siang hari ini kita dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini untuk kita menghambakan diri kepadanya. Karena kita sadar betul kehidupan dan kematian kita hanya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan hidup kita senantiasa memperjuangkan iman dan mati kita nanti insyaallah membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Kita memperbanyak salawat, kita amalkan dan kita hidupkan sunnah-sunnah yang ditinggalkannya. Semoga dengan modal ini kelak di akhirat kita akan bertemu dengan Rasulullah dan akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Salah satu kewajiban yang Allah berikan kepada kita untuk kita amalkan dalam kehidupan ini adalah perintah tentang sholat. Dan ternyata dalam agama kita Islam, sholat ini merupakan inti dari semua ibadah. Banyak ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, tapi sholat ini menjadi inti dari ibadah-ibadah yang Allah wajibkan. Bahkan ternyata setelah kita jalani, kita lakukan, justru sholat ini bukan hanya sekedar kewajiban, tapi kita sudah merasakan bahwa sholat adalah sesungguhnya sudah menjadi kebutuhan kita. Dan inilah sesungguhnya yang ingin kita raih. Sehingga kita tidak lagi merasa beban. Kalau kita masih menganggap bahwa sholat adalah kewajiban,
Maka ketika azan berkumandang, ini masih merasa beban, berat untuk mengerjakan sholat ini. Tapi manakala dalam hidup kita ini kita sudah merasakan nikmat daripada ibadah sholat ini, maka sungguh sholat ini sudah menjadi kebutuhan kita, yang kita rindukan, yang kita dambakan. Manakala azan berkumandang, kita senang, kita bahagia karena kita akan mengerjakan sholat lagi. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa pengaruh sholat apabila kita kerjakan dalam kehidupan kita, dan bagaimana pula jika kita mengingkarinya, kita meninggalkan perintah ini? Dan harus kita ketahui bahwa meninggalkan sholat adalah maksiat besar. Kita tahu perbuatan-perbuatan maksiat, ternyata dari runtutan perbuatan maksiat adalah manakala umat Islam meninggalkan sholat. Itulah maksiat terbesar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah perintahkan kita sholat? Yang pertama, ternyata Allah menghendaki agar umat Islam ini diberikan dalam hidupnya kemudahan-kemudahan, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Ternyata seorang muslim yang dengan ketaatannya dia mengerjakan ibadah salat yang awalnya merupakan sebuah kewajiban dari Allah, lalu dia kerjakan hingga menimbulkan kenikmatan dalam salat, lalu sampai kepada tingkat salat adalah satu kebutuhannya, hidupnya akan diberikan ketenangan oleh Allah. Bahkan rezekinya akan Allah jamin. Mana dalilnya? Allah berfirman dalam Quran surah Thaha ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Kata Allah dalam firman-Nya, dan perintahkanlah agar keluargamu semuanya dapat mendirikan sholat. Siapa keluarga kita itu? Kalau kita kepala keluarga, tentu istri kita, anak-anak kita. Kalau masih ada orang tua kita. Kalau sudah ada cucu-cucu kita. Dan semua orang yang ada pada tanggungan kita. Mohon maaf, dalam tafsir disebutkan termasuk ahli keluarga dalam ayat ini orang dalam tanggungan kita. Misalnya kita punya usaha, katakanlah swalayan. Kita punya karyawan 4-5 orang. Maka karyawan yang kerja pada kita ini dalam bab sholat termasuk ahli keluarga kita. Kita sebagai bosnya, sebagai tuannya wajib memerintahkan karyawan-karyawati kita untuk mendirikan sholat. Kalau mereka tidak sholat lalu kita tidak pernah menegurnya, kita mendapatkan dosa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, perintahkanlah keluarga kalian untuk mendirikan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kalian ketika menyuruh keluargamu untuk mendirikan sholat. Maksudnya bersabar ini bagaimana? Kadang-kadang ada di antara anak-anak kita yang kita suruh mereka sholat tidak langsung berangkat. Kita bilang, nak, sudah waktu sholat, ayo sholat. Ada anak yang langsung bergerak terus. Tapi ada anak kita mungkin lalai dia, bentar lagi lah ayah. Saya masih asik ini. Saya masih ada PR ini. Saya masih makan ini. Begitu juga dengan keluarga yang lain. Maka bersabar di sini, jangan lekas kita marah. Kita ingatkan lagi.
wastabir 'alaiha. Bersabarlah kalian dalam mengingatkan dan mengajak keluarga kalian untuk sholat. Lalu makna sabar yang kedua, memerintahkan sholat kepada keluarga kita ini tidak cukup sekali. Setiap saat. Hari ini kita ingatkan anak kita, nak, sholatlah. Besok kita ingatkan lagi, lusa kita ingatkan lagi, terus sampai timbul kesadaran pada keluarga kita, mereka dengan sendirinya ikhlas mengerjakan sholat. Ini makna sabar dalam memerintahkan sholat. Lalu apa kata Allah dalam ayat ini? La nas'aluka rizqa. Kami memerintahkan kamu untuk mengajak keluargamu sholat itu tidak menginginkan, mengharapkan apapun rezeki dari kalian. Nahnu narzukuka, kata Allah. Justru kamilah yang akan memberi rezeki kepada kamu. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, hai manusia, kalau kalian dalam keluarga itu semua jaga sholat, suaminya sholat, istrinya sholat, anak-anaknya sholat, pembantunya sholat, maka keluarga itu dijamin Allah rezekinya. Berkah rezeki yang kita terima itu kalau dibarengi dengan sholat. Kata Allah, la nas'aluka rizqa. Bukan kami mengharapkan apapun dari kalian. Kenapa kami perintahkan kalian sholat? Justru kata Allah, kami memerintahkan kalian sholat supaya kalian diberikan, diluaskan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal akibatu littaqwa. Dan akibat yang baiklah bagi orang-orang yang bertakwa. Sholat adalah salah satu ciri orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, dia akan jaga sholatnya. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang abai, tidak mau open dengan sholat, berani melalaikan sholat atau bahkan meninggalkan sholat? Maka Allah akan berikan sulit dalam hidupnya. Bukan hanya di akhirat, bahkan di dunia. Kalaupun dia punya uang, uangnya tidak berkah. Punya harta, hartanya tidak berkah. Dapat juga rezeki, tapi rezekinya tak berkah. Sementara kalau kita ada salat, semua yang kita dapat berkah, diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah lukiskan dalam firman-Nya, masih dalam surah Toha ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kata Allah, dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, disuruh dia salat, diseru lewat muazin, hayya 'alas shalah, tapi tak mau datang, tidak open dengan panggilan Allah untuk salat mengingat Allah ini, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, hidupnya akan kami sempitkan, rezekinya seret, hidupnya penuh masalah. Kalaupun ada uang, ada harta, hartanya tidak berkah, selalu masalah dan masalah. Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala lagi, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan lebih parahnya lagi, orang-orang yang meninggalkan sholat, tidak mau ingat kepada Allah lewat mendirikan sholat, nanti di akhirat akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta, tidak dapat melihat. Lalu Allah lukiskan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Duhai Rabb, wahai Allah, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta, padahal kami ketika di dunia bisa melihat? Mata kami ini waktu di dunia bisa melihat, kenapa sekarang engkau bangkitkan, engkau kumpulkan dalam keadaan buta? Maka dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Yang demikian itu, kata Allah,
karena sudah kami datangkan ayat-ayat kami. Kami sampaikan petunjuk-petunjuk. Kami panggil lewat suara muazin. Kamu tetap berpaling, tidak mau. Tidak mau mendengar, tidak mau patuh. Kamu tinggalkan solat. Maka begitulah kamu juga. Kamu melupakanku ketika di dunia, kata Allah. Maka nanti di akhirat aku pun tidak akan peduli kepada kalian. Ibadallah hadirin, kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, solat ini harus benar-benar kita jaga. Dan kita ajarkan terus juga kepada anak-anak kita. Maka di hari Jumat sebenarnya ini latihan. Kalau kita punya anak-anak kecil, cucu, berapa usia yang boleh kita bawa untuk ke masjid solat berjamaah? Kata Rasulullah dalam hadis, murru auladakum bis solah. Ajarkan kepada anak-anak kalian untuk belajar solat. Kapan? Idza balagha sab'a sinin, apabila usia mereka sudah berumur 7 tahun. Usia anak kita 7 tahun, kita orang tua sudah wajib mengajarkan mereka solat. Mereka belum wajib solat, masih kecil, belum baligh, tapi kita orang tua sudah wajib mengajarkan solat kepada anak kita yang sudah berumur 7 tahun. Lalu kata Rasulullah, idza balagha tis'a sinin au asyara sinin fadribu. Apabila usia anak-anakmu sudah berumur 9 atau 10 tahun, disuruh salat, nolak, tidak mau, fadribu, pukul. Hadis ini mengatakan fadribu, pukul anak kita. Banyak orang mengomentari, begitu kejam ajaran Islam ini, kok bengis sekali, masa anak dipukul? Maka kata para ulama, Rasul mengatakan anak umur 10 tahun ketika disuruh sholat tidak mau pukul, maknanya bukan kejam, tapi maknanya begitu pentingnya pendidikan sholat bagi anak-anak kita. Karena kalau sudah besar, sekolah SMP, SMA, baru kita ajak sholat, mereka tidak mau. Maka biasakanlah pendidikan sholat ini kita ajarkan kepada anak-anak kita. Usia 7 tahun sudah boleh kita bawa ke masjid. Mereka walaupun masih ribut-ribut, lari sana lari sini, tapi lama-lama mereka akan mengerti, oh begini rupanya sholat. Indah sekali, dari kecil terus kita bina. Begitu mereka beranjak remaja, beranjak dewasa, mereka akan tahu bahwa sholat adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa sholat adalah identitas kita sebagai seorang muslim. Kata Rasulullah dalam hadis, bainal muslim wal kafir as-shalah. Yang membedakan antara muslim dengan kafir adalah sholat. Itu saja. Yang lain boleh jadi sama. Ada puasa di kita, orang lain pun ada juga puasa. Kita ada zakat, orang lain pun ada zakat. Satu-satunya yang membedakan antara muslim dengan di luar muslim adalah as-shalah. Maka sholat adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Jadikan sholat menjadi kebutuhan kita. Dan dengan sholat inilah jiwa kita akan menjadi tenang. Kemudian kehidupan kita menjadi berkah. Dan selalu kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tolong kita lewat mengerjakan sholat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mendirikan sholat, maka kalian akan ditolong oleh Allah. Dalam ayat yang lain, wasta'inu bis sabri was sholat. Maka pertolongan Allah akan Allah berikan ketika kalian bersabar dan kalian juga mendirikan sholat. Mudah-mudahan sholat kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, dan generasi kita, anak cucu kita juga adalah anak-anak yang selalu taat kepada Allah dalam mendirikan sholat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim.
wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya rabbi ij'alni muqimas salati Allahumma ighfirna bi'amalika. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.